melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Sempet ngalamin gak sih? Iya, sampai di mungkin kena apanya? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pasti pernah. Udah luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik gitu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada ya orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih pengalaman? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. Yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan ya, tangan? pasti direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu, parah deh. Tapi Jod, kalau dari sini seperti apa juga cara kamu keluar? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan maha besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu kan. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku, nol gitu, langsung tek dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa, belas. 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. tapi Jod, melihat sekarang kan banyak cewek-cewek yang bucin-bucin ya sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih melihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa si cewek ini tuh ngerasa yang mau nerima dia apa adanya itu cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala mara bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasa Indonesia, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan, aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh cewek tuh gampang luluh nih, ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba.
disayang tiba-tiba disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung, karena kita kan dari hati sini kan ngerasain, tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya. Kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa putusin? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia kayak salah. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur jadi kayak pisah gitu, menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga Nah ya, nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Ya. Jadi kan kalian udah berhenti apa ada Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. apalagi sih yang dicari dari seorang Priscilla Jory? Target yang Dicari- kejar, apanya? yang mau Yang mau dicapai. Apa? Banyak, aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat mengebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum capai. Aku loh masih apa